Hai Mams, Assalamualaikum. Bertemu lagi dengan saya Dian di channel Happy Cooking with Dian. Seperti biasa, kali ini saya akan berbagi resep menu masakan keluarga. Saya akan membuat sambal goreng kentang hati sapi. Nah, sambal goreng kentang hati sapi ini yang pasti rasanya enak, pedas, gurih, dan yang pasti semua keluarga pasti suka ya. Kalau Mams mau tahu bagaimana cara membuatnya dan apa aja bahan-bahan yang diperlukan, Mams harus nonton videonya dari awal sampai akhir dan jangan di skip. Di sini saya akan jelaskan bagaimana tips mengolah hati sapi supaya pada saat dimasak tidak keras dan bumbunya meresap. Oke Mams, kalau Mams mau tahu harus cek videonya sampai selesai. Bahan dan bumbu yang perlu Mams siapkan. Yang pertama ada hati sapi segar, ada kentang, kemudian ada bumbu bawang merah, bawang putih, kemiri, cabai merah, lengkuas, jahe, daun salam, serai, dan daun jeruk. Setelah itu pelengkapnya ada santan, garam, gula pasir, gula merah, penyedap rasa. Cara membuatnya, yang pertama, Mams siapkan air dalam panci, didihkan, kemudian rebus hati sapi sampai matang. Mams bisa potong lebih kecil ukurannya. Di sini saya pakai hati sapi beratnya 500 gram. Nah, tips yang pertama karena hati sapi ini mengandung banyak darah ya. Jadi saya tusuk-tusuk pada saat merebus hati sapi. Pastikan merebusnya juga tidak terlalu lama dan juga tidak terlalu singkat waktunya. Di sini saya merebusnya kurang lebih waktunya di 20 menit. Nah, pastikan darah sapinya sudah tidak banyak yang keluar dan kondisi hati sapinya sudah empuk gitu Mams ya. Oke, langkah selanjutnya setelah merebus hati sapi, kita bisa iris dulu kentang. Tips yang kedua supaya kentang tidak berubah warna pada saat dipotong sebelum siap digoreng, kentang wajib direndam pada air dingin atau air biasa ya, air suhu ruang, supaya kentangnya tidak berubah warna menjadi coklat. Tips yang kedua ya. Jadi setelah dipotong-potong, Mams siapkan air bening ya, air bersih, kemudian masukkan potongan kentang yang akan siap digoreng nantinya. Di sini hati sapinya saya iris kotak-kotak, kurang lebih ukurannya di 0,5 cm, 1 cm bisa ya, 1 cm ini persegi. Nah, karena ini masih panas, tadi saya pakai garpu. Ya tuh, masih panas banget ini. Baru diangkat, jadi ya sudah saya pakai tangan aja ya. Ukurannya 1x1. Kalau kegedean Mam bisa kecilkan kembali sesuai dengan selera. Tuh ya, sudah tidak ada hati sapi yang berwarna kemerahan. Jadi di sini kondisinya juga sudah matang tapi tidak kematangan banget ya. Oke, sudah selesai semua, sisihkan, kemudian kita siap menggoreng. Siapkan minyak. Di sini saya pakai minyak
kemarin bekas goreng ayam ya, nggak apa-apa, baru sekali goreng. Saya pakai lagi untuk goreng kentang. Digoreng kentangnya sampai kering, berkulit gitu ya. Kentangnya juga sama, saya pakai 500 gram, dia total bahannya itu 1 kilo, 500 gram hati, 500 gram kentang. Oke, setelah kentangnya selesai, lanjut minyaknya digunakan kembali untuk menggoreng hati sapinya. Nah, di sini tips yang ketiga, menggorengnya harus terendam minyak dan tidak usah lama-lama karena kan dia tidak sudah matang, supaya hatinya tidak keras atau alot. Ini cukup begini aja tuh ya, cukup gini aja, jangan sampai hitam gitu, cukup segini aja, siap disisihkan. Nah ya, warnanya cantik, dia sudah tidak rapuh gitu karena dia sudah digoreng agak, teksturnya luarnya sudah berkulit tapi dalamnya masih empuk. Seperti itu mams ya tipsnya. Oke, kentangnya sudah selesai, kita tiriskan, kita siap mengolah bumbu. Oke, kita blender ya bumbunya, tapi ini saya nggak pakai semua, saya sisakan sepertiganya karena terlalu banyak, jadi nanti saya koreksi di deskripsi jumlah bawang merah, bawang putih dan kemirinya. Kita blender. Kalau mams mau direbus dulu boleh, ini saya langsung aja blender. Ya, biasanya kalau saya ngulek pakai tangan biar lebih gampang, saya rebus sebentar dulu untuk bawang merah, bawang putih dan cabenya. Kalau ini langsung pakai blender, jadi langsung aja. Oke, panasin minyak ya, kemudian kita tumis bumbu yang tadi sudah dihaluskan dengan blender ya, atau chopper. Oke, ditumis sampai bumbunya matang. Ingat mams, karena ini bumbunya mentah, benar-benar mentah, jadi pastikan menggunakan api yang kecil, jangan besar-besar nanti gosong ya. Oke, nah di sini banyak dedaunan supaya menetralisir dari bau hati sapi yang agak menyengat ya. Gunakan daun jeruk, daun salam, serai yang jumlahnya agak banyak. Nah, oke. Bumbunya ditumisnya ini saya skip, sebenarnya ditumisnya ini lebih dari 10 menit pakai api kecil. Kemudian tambahkan air secukupnya, saya tambahin kurang lebih 250 ml air. Kemudian masukkan 1 saset santan instan 35 ml, masukkan gula merah sepertiga, garam setengah sendok makan, penyedap rasa 1 sendok teh, dan gula pasir 1 sendok teh. Nanti baru koreksi rasa. Oke, dimasak dulu sampai meletup-meletup seperti ini, sampai dicobain bumbunya udah nggak langu, baru kita masukkan hatinya, kita masak dulu supaya bumbunya meresap. Nah, ini dia tips yang ketiga saat mengolah hati supaya bumbunya meresap. Nah, ini seperti ini ya, dimasak dulu agak lama, kurang lebih 10 menitan, baru terakhir kalau udah agak sat, airnya masukin kentangnya, diaduk-aduk. Ini aslinya warnanya merah banget, cakep banget deh gitu mams. Kalau mams punya cabai merah yang besar, itu warnanya lebih bagus lagi, lebih ngejreng gitu ya. Kalau saya nggak ada cabai merah yang besar, jadi saya pakai cabai merah yang keriting, tapi warnanya gitu tetap cantik. Nah, ini sambal goreng seperti ini biasanya disajikan pada menu-menu lebaran ya, khususnya di Pulau Jawa, karena biasanya pakainya santan gitu. Nah, ini kondisinya seperti ini, nyemak-nyemak, gurih, enak. Pokoknya ini ngangenin deh masa-masa lebaran. Yuk kita plating.
Oke, seperti ini. Sebenarnya kalau ditambah pete enak ya Mams, cuma nggak ada petenya, jadi ya seadanya seperti ini. Oke, kita plating ininya apa? Sambal goreng kentang hati sapi yang sudah dibuat. Ini rasanya enak banget, gurih, nyemek-nyemek. Pokoknya komplit deh buat makan siang. Oke, ini dia sambal goreng kentang hati sapi yang pasti pedas, gurih, nikmat, dan enak. Mams wajib coba di rumah buat keluarga. Oke Mams, jangan lupa subscribe, like, dan komen, serta share di sosial media. Semoga channel ini bermanfaat, dan jangan lupa dukung terus saya untuk bikin video-video yang baik ya. Terima kasih Mams. Assalamualaikum.